Sobat, beberapa waktu yang lalu Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI telah mengeluarkan tema Natal untuk tahun 2025. Nah, tema Natal tahun ini adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Perbandingan dari Injil Matius pasal 1 ayat 21 sampai 24. Tema Natal yang ditetapkan setiap tahunnya tentunya berdasarkan hasil dari rapat, pemikiran, diskusi terkait konteks yang sedang dialami oleh umat pada masa sekarang. Tema Natal yang disusun atau ditetapkan oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia adalah berdasarkan kepedulian terhadap berbagai krisis yang dihadapi oleh banyak keluarga saat ini. Family issues yang pertama adalah perpisahan atau perceraian. Angka perceraian di Indonesia tahun 2024 adalah sekitar 399.921 kasus, yang merupakan angka yang sedikit menurun dibandingkan tahun 2023, yaitu terdapat 408.347 kasus. Namun angka ini masih lebih tinggi daripada tahun 2020, yaitu ada sekitar 291.000 kasus perpisahan atau perceraian di Indonesia. Family issues yang berikutnya adalah kekerasan dalam rumah tangga. Angka kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT di Indonesia terus merangkak naik dari tahun ke tahun. Per 4 September tahun 2025, jumlah perkara KDRT telah menembus angka 10.240 kasus. Bahkan pada Juli 2025 tercatat rekor tertinggi dengan 1.395 kasus baru. Angka tersebut mengundang keprihatinan sejumlah pihak lantaran kian mengkhawatirkan. Sejumlah pegiat perempuan mendesak perhatian serius dari masyarakat maupun negara. Family issues yang berikutnya adalah judi online atau judol. Kasus judi online di Indonesia terkini tidak hanya menyasar orang dewasa saja, tetapi juga kelompok rentan seperti pelajar SMP, SMA, dan bahkan ibu rumah tangga. Data PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menunjukkan bahwa transaksi judi online dapat mencapai triliunan rupiah dalam setahun dan terkait dengan berbagai kejahatan keuangan lainnya seperti penipuan. Kasus-kasus ini menyebabkan kerusakan ekonomi rumah tangga, meningkatnya kejahatan turunan, dan dampak kesehatan mental bagi para pemainnya, termasuk gangguan perilaku dan tindakan bunuh diri. Family issues yang berikutnya adalah pinjaman online atau pinjol. Kasus pinjaman online di Indonesia didominasi oleh praktek ilegal yang meresahkan masyarakat melalui bunga yang tinggi, denda yang tidak masuk akal, dan penagihan ilegal seperti teror dan ancaman penyebaran data pribadi. Meskipun ada fintech pinjol yang diawasi OJK, pinjol ilegal marak karena memanfaatkan kemajuan teknologi finansial, serta dipicu oleh kebutuhan ekonomi masyarakat dan minimnya literasi keuangan. Banyak kasus menunjukkan peminjam akhirnya terjerat utang yang membengkak dan kasus gagal bayar tinggi, terutama di kalangan generasi muda. Family issues yang berikutnya adalah hal yang nampaknya sangat sulit untuk diberantas di Indonesia, yaitu penyalahgunaan narkoba. Badan Narkotika Nasional atau BNN menyatakan bahwa saat ini ada sekitar 3,3 juta orang di Indonesia yang tercatat sebagai penyalahguna narkoba. Dari 3,3 juta penyalahguna, banyak diantaranya berada di rentang usia produktif, yaitu remaja hingga dewasa muda. Untuk periode Januari sampai Oktober 2025,
Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Narkoba melaporkan telah mengungkap 38.934 kasus narkoba dengan 51.763 tersangka, termasuk 157 warga negara asing dan 150 anak di bawah. Family issue selanjutnya yang juga menjadi sorotan adalah individualisme. Individualisme dalam keluarga Indonesia semakin terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Meski Indonesia dulunya dikenal dengan budaya komunal, gotong royong, dan keharmonisan sosial, pola hidup modern membuat banyak keluarga bergerak ke arah yang lebih individualistik. Contohnya, menurunnya waktu berkualitas bersama. Banyak keluarga hidup di bawah tekanan pekerjaan dan rutinitas. Orang tua dan anak hidup serumah tetapi tidak sungguh hadir. Ini membuat kedekatan emosional antara anggota keluarga melemah. Dominasi gadget dan budaya digital juga sangat berpengaruh. Ruang keluarga tidak lagi menjadi ruang bersama, melainkan ruang paralel, semua sibuk dengan dunia masing-masing. Selain individualisme, family issues yang diangkat berikutnya adalah materialisme. Materialisme dalam keluarga muncul ketika materi, status, dan harta menjadi ukuran kebahagiaan, bahkan mengorbankan hubungan, kasih, dan nilai-nilai kebaikan. Sebagai contoh, ayah dan ibu bekerja dari pagi sampai malam demi membeli rumah yang lebih besar, mobil baru, atau memenuhi standar hidup tertentu. Akibatnya, anak-anak jarang diajak bicara, komunikasi menjadi dingin, anak tumbuh dengan perasaan bahwa dia memiliki fasilitas tapi tidak punya kehangatan dalam keluarga. Sebagai jawaban atas permasalahan yang terjadi, PGI menggunakan kesaksian dari Injil Matius pasal 1 ayat 21 sampai 24 yang menceritakan tentang keluarga pasangan Maria dan Yusuf. Saat memulai untuk membentuk sebuah keluarga, Yusuf dan Maria mendapat anugerah yang luar biasa bahwa pernikahan atau bersatunya mereka akan menjadi perantara karya agung Allah di tengah dunia melalui kelahiran Yesus Kristus. Namun hal tersebut tidaklah mudah untuk mereka jalani. Ada tantangan yang akan mereka hadapi, yaitu stigma masyarakat tentang kehamilan Maria, goyahnya perasaan atau tekad Yusuf untuk menikahi Maria, tantangan iman masing-masing terhadap tugas mulia yang diamanatkan Tuhan. Melalui kelahiran Yesus Kristus di tengah keluarga Yusuf dan Maria, mengingatkan kita bahwa keluarga adalah gereja terkecil, tempat di mana kasih Kristus pertama-tama dihidupi. Perayaan Natal menjadi saat yang tepat bagi kita untuk merenungkan dan mengalami karya Allah yang hadir untuk menyelamatkan melalui pemulihan dan penguatan kehidupan keluarga. Saat ini gereja Indonesia dan umat manusia mengalami aneka krisis terkait kebangsaan, kekerasan kemanusiaan, ekologi, pendidikan, dan budaya. Salah satu akar dari berbagai persoalan tersebut adalah kecenderungan manusia yang lebih mengikuti keinginannya sendiri daripada kehendak Tuhan. PGI mengajak seluruh keluarga Kristen untuk mengalami kehadiran Tuhan dan memulihkan kembali relasi dengan Allah dan sesama, sebagaimana telah diteladankan oleh keluarga kudus Yusuf dan Maria. Melalui peristiwa Natal, Kristus hadir untuk menyelamatkan keluarga kita. Dengan demikian, keluarga Kristen dapat menjadi perpanjangan kasih Allah bagi sesama makhluk ciptaannya, tidak hanya sesama manusia, namun juga seluruh alam semesta. Allah tentunya akan membersamai kita,
rumah kita, keluarga kita untuk menjadi tempat di mana relasi dengan Allah dan sesama dipulihkan, harapan dinyalakan, kasih dikuatkan, dan iman diteguhkan. Biarlah setiap anggota keluarga merasakan bahwa Allah sungguh hadir menyertai, memulihkan, dan menyelamatkan kita serta keluarga kita. Sobat, itu tadi penjelasan terkait tema Natal tahun 2025 dan sosialisasi pesan Natal dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Natal tahun 2025 mengajak kita untuk menengok kembali rumah kita, tempat di mana kasih sering kali diuji, tetapi juga menjadi tempat di mana pemulihan paling mungkin terjadi. Kiranya di Natal tahun ini, setiap keluarga dapat merasakan bahwa Allah sungguh hadir, memeluk dengan kasih, dan menuntun kepada hidup yang baru. Selamat merayakan Natal, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.